belum habis itu. Apa mau extend Pak? Extend Pak. Bilang Pak Marwan tuh. Pak Marwan, bisa kita itu masih bisa sampai bulan haji kan? Bisa. Sampai akhir nanti bisa. Sini Pak. Sini Pak. Mau extend masih Buat ibu-ibu. 3 bulan ya, bulan haji. Oh iya, 3 bulan ya. Karena jadi sudah selesai baru. Wah, apa-apa tuh. Oh, kalau buat Pak Taufik mah nggak ngaruh. Yang paling mahal kan visanya. Iya, benar. Harus maksimal itu. Iya. Benar. Mulai? Udah. Ya. Boleh dijajan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada waktu duha ini melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, kenikmatan baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kita bisa beribadah di tanah suci ini yang sudah sepatutnya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah untuk agenda kita pada hari ini, kita seperti biasa akan ada kajian ya setiap harinya, yang mana insyaallah tema kita pada hari ini berkaitan dengan keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kebetulan kita sudah tanggal berapa ini? 3. Oh, sudah ngitungin ya. Oh, sudah siap-siap ini kayaknya deh. Udah nggak sabar kayaknya mau apa tarwiyah ya. Sudah nggak sabar mau ke Arafah ya. Sudah nggak sabar mau berjuang. Masya Allah. Insya Allah bos. Siap perjuangan sih. Siap. Nanti terjadi amarnya diganti ya, amar tur perjuangan. Ya. Itu Pak Marwan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan agenda-agenda kita selama di kota suci ini, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada hari ini insyaallah adalah terkait dengan keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya termasuk dari sunnatullah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lainnya. Ya. Di antara makhluk ya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah manusia. Ya. Kita semua termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah lebihkan daripada kalangan yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam ayat yang mulia ini, "Wa laqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan bani Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri." Dan kami tempatkan manusia bani Adam tersebut ada yang di lautan, ada yang di darat. Wa
Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada manusia itu dari berupa hal yang baik-baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami telah melebihkan manusia tersebut daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sendiri berselisih pendapat tentang siapa yang paling mulia antara manusia yang beriman dan bertakwa dengan malaikat. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Manusia yang beriman dan bertakwa, khususnya para nabi dan rasul lebih mulia mana antara mereka dengan malaikat? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang sebagian mengatakan bahwasanya yang lebih mulia adalah malaikat. Kenapa? Mereka berdalil karena mereka itu malaikat diciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Sebagian ulama lagi, dan ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya manusia yang beriman dan bertakwa itu lebih mulia dan lebih utama daripada kalangan para malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya tadi ayat yang telah saya bacakan di dalam surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dan telah melebihkan manusia tersebut derajatnya di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Di antaranya adalah malaikat sendiri itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi siapa? Masya Allah. Berarti semua keturunan Nabi ya. Wah, habaib. Kalau ada yang tanya, saya keturunan Nabi ya. Kalau ada yang bilang saya Habib nih. Kenapa Habib? Saya keturunan Nabi. Tapi Nabi siapa? Nabinya Nabi Adam. Karena kita semua adalah keturunan Nabi Adam. Bapak kita Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dengan apa? Dengan diperintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam dengan tangannya sendiri, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud semua. Kecuali satu, siapa? Iblis. Jadi iblis itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang tidak memuliakan manusia. Karena ketika diperintahkan untuk sujud, dia enggan. Sudah tahu belum cerita tentang iblis, Bapak Ibu? Awal mula iblis itu siapa? Coba dibuka di dalam tafsiran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyebutkan tentang siapa itu iblis. Iblis itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk dari kalangan langit yang dahulunya adalah merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah. Itu iblis. Sekali lagi, iblis itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kalangan langit yang merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa iblis itu dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada kesombongan di dalam hatinya. Makanya ya, kita ini semua dalam menjalankan ibadah jangan meniru iblis. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Jangan sampai kita ini melaksanakan suatu ibadah, kita merasa bahwa diri kita ini lebih baik daripada yang lainnya. Ini adalah kesombongan. Ya, lihat iblis, laknatullah alaihi. Ketika dia termasuk orang-orang atau makhluk yang banyak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tatkala menjalankan ibadah tersebut ada kesombongan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala uji. Dengan apa? Dengan diciptakanlah bapak kita Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan kepada semua penduduk langit, di antaranya adalah malaikat dan salah satunya adalah iblis, untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, dan semuanya sujud ya, kecuali satu iblis. Ya. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dirinya itu merasa lebih spesial, lebih utama. Ada kesombongan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkata kepada Allah, "Qala ana khairum minhu." Ya, kenapa aku diperintahkan untuk sujud sementara aku ini adalah lebih baik daripada Adam? Kenapa? Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya, engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia daripada tanah. Yang dengannya itu, dengan merasa dirinya tersebut, merasa dirinya lebih tinggi, merasa lebih mulia, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sehingga dengan itu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita sekali lagi manusia itu telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan dan telah Allah Subhanahu wa taala muliakan daripada makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Di antara dalilnya adalah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada bapak kita ketika Nabi Adam tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah memuliakan makhluknya di atas sebagian yang lainnya, Allah juga memuliakan dan melebihkan suatu tempat daripada tempat yang lainnya. Ya. Kira-kira ya, Tanah Abang dengan Tanah Suci ini lebih mulia mana? Ayo, Tanah Abang sama Tanah Suci lebih mulia mana? Jelas Tanah Suci ya. Kalau Tanah Abang ya tempat jualan, tempat beli ya, nggak ada keutamaan ya. Kemudian Masjidil Aqsa dengan kota Madinah lebih mulia mana? Madinah ya. Orang yang sholat di Madinah berapa dikali lipat? 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa ada tak? 250 dalam riwayat ya. Masjidil Aqsa itu 250. Kalau Masjidil Haram 1000 kali lipat. Salatul rajul fi masjidi hadza, dia Masjid Nabawi, salatul rajul fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram. Salat seseorang di masjidku ini itu lebih utama daripada salat 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lebih mulia mana? Haram. Ya.
salatul rajul fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Salat seseorang di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat daripada salat-salat di tempat yang lainnya. Ya. Yang ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan atau melebihkan suatu tempat ya di atas tempat yang lainnya. Allah menjadikan Masjidil Haram lebih mulia daripada tempat-tempat yang lainnya. Allah menjadikan Masjid Nabawi itu lebih mulia daripada tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Allah jadikan Masjidil Aqsa lebih mulia daripada tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Yang ini menunjukkan bahwa termasuk sunnatullah, Allah memberikan ya kelebihan suatu tempat di atas tempat yang lainnya, di atas sebagian tempat yang lainnya. Dan termasuk sunnatullah juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian waktu ya, sebagian zaman ya, itu lebih mulia daripada waktu-waktu yang lainnya. Ya. Dan termasuk waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya pada saat ini adalah waktu di bulan Dzulhijjah. Ya. Akan tapi sayangnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin ya ketika mereka menyambut bulan Dzulhijjah itu kurang antusias. Lain halnya ketika mereka menyambut bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ya, kalau berapa sehari atau seminggu sebelum bulan Ramadan ya udah banyak tuh iklan-iklannya. Iklan apa biasanya tuh? Merah marjan ya biasanya ya. Sudah banyak ya. Menunjukkan bahwasannya ya sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin sangat antusias untuk menyambut bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan banyak keutamaannya. Memang bulan Ramadan termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Akan tapi sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dia benar-benar antusias ketika menyambut bulan Dzulhijjah ini. Ya. Padahal bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan ya yang tidak kalah penting dengan bulan Ramadan. Ya. Bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim itu disebut dengan bulan haram. Ya. Apa bulan haram? Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan suci. Bulan suci itu sebenarnya bukan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Bulan suci itu adalah bulan yang memang di dalamnya tidak boleh ada peperangan. Ya, barang siapa yang mengadakan peperangan di dalam bulan tersebut, maka dia telah melanggar salah satu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bulan Ramadan boleh nggak berperang? Ada nggak Rasulullah berperang pada bulan Ramadan? Perang paling besar dalam sejarah Islam. Perang apa itu? Kapan? Ya, pokoknya bulan Ramadan lah ya. 17 Ramadan ya. Iya, 17 Ramadan waktu di mana kaum muslimin mengadakan perang yang sangat besar. Namanya perang Badar. Ya. Adapun bulan haram adalah merupakan bulan suci yang tidak boleh seseorang tersebut di dalamnya mengadakan peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan.
atau termasuk bulan haram dan bulan yang dispesialkan, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Ada yang tahu 4 bulan apa saja? Pertama, Rajab, apalagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Jadi 3 berurutan. Ya, pertama dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang satu berbeda sendiri, Rajab. Ya. Nah, kalau sekarang ditanya tanggal berapa? 3 Dzulhijjah. Karena di mana? Kita lagi di sini jadi tahu ya. Jadi ngitungin ya tiap hari. Tanggal sekarang ini udah masuk bulan Dzulhijjah. Coba kalau udah masuk kerja ya udah ditanya, bulan apa sekarang? Bulan ininya, komarianya, kalender ininya nggak tahu ya. Tahunya apa? Bulan Masehi aja ya. Padahal sudah lebih selayaknya kita ini untuk banyak memperhatikan bulan Dzulhijjah. Karena banyak ibadah-ibadah kita ini terkait dengan bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasannya bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan yang Allah kan. Termasuk bulan Ashhurul Hurum. Bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Ya. Wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar, ya. Memang di situ ada perselisihan apakah yang dimaksud dengan waktu fajar atau memang yang dimaksud dengan fajar itu adalah salat subuh, demi waktu salat subuh. Ya. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang ke-10. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam 10 adalah 10 terakhir bulan Ramadan yang biasanya kita i'tikaf. Ya. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama, dan ini adalah pendapatnya kalau nggak salah Abdullah bin Abbas, bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah jelaskan, Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian waktu, menunjukkan bahwa makhluk tersebut, waktu tersebut mempunyai apa? Keutamaan. Dan merupakan hak bagi Allah bersumpah kepada makhluknya, kepada waktu-waktu tertentu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Adapun kita bolehkah bersumpah? Boleh? Nah, bolehkah kita bersumpah dengan makhluknya? Nggak boleh. Kenapa? Termasuk ke dalam kesyirikan, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau berbuat kesyirikan. Asalnya adalah syirik kecil, tapi bisa, kata para ulama, bisa menjadi syirik besar ketika orang yang kita sumpahi itu kita meyakini bahwa dia dapat bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Kalau kita nggak sumpah, nanti ntar takut ada apa-apa nih sama dia. Nah, itu sumpah yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik besar. Tapi pada asalnya, ya, orang yang bersumpah kepada selain Allah itu adalah orang yang melakukan perbuatan syirik kecil. Nah, sekali lagi, para ulama kita mengatakan, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, dan ini adalah merupakan hak bagi Allah untuk bersumpah kepada makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, menunjukkan bahwa makhluknya atau waktu tertentu itu mempunyai keutamaan. Ya. Dan Allah bersumpah dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, Allah bersumpah dengan waktu ini, menunjukkan bahwa waktu ini adalah waktu yang mempunyai keutamaan. Apa keutamaannya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin
al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni al-ashru dzul hijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari ya yang amalan saleh tersebut di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat merasa apa? Kaget. Ya. Merasa kaget. Sampai-sampai bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, termasuk di dalamnya jihad di jalan Allah?" Ya. Walal jihad fisabilillah. Ya. Tidak juga dengan jihad di sabilillah. Jadi kita mengerjakan amal saleh pada waktu ini di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu keadaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'un. Kecuali seseorang yang dia itu keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian dia pulang tidak membawa apapun, dalam artian dia syahid di jalan Allah, terbunuh di dalam medan peperangan. Ya. Hal ini menunjukkan kepada kita, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amal soleh di bulan Dzulhijjah ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, ya, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah mengumpulkan 2 keutamaan sekaligus pada saat ini. Keutamaan apa? Pertama, keutamaan waktu. Yang kedua, keutamaan apa? Tempat. Keutamaan waktu di mana kita sekarang ini berada di waktu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaan tempat di mana kita sekarang ini berada di tanah haram, yang apabila kita menjalankan ibadah di dalamnya maka akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Ya. Jadi orang yang menjalankan atau melaksanakan ibadah di waktu-waktu sekarang ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para ulama sendiri berselisih pendapat. Ya. Kira-kira mana yang lebih utama? Ya, antara 10 terakhir bulan Ramadan kita menjalankan iktikaf, ataukah 10 pertama di bulan Dzulhijjah kita menjalankan ibadah di dalamnya? Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya kalau dilihat ya dari segi malam hari, 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada malam-malam yang lainnya. Akan tapi kalau dilihat dari siang harinya, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir siang di bulan Ramadan. Maka dengan adanya keutamaan seperti ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, perbanyaklah ibadah di tempat yang mulia ini, di waktu yang sekarang ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan ya, termasuk karunia yang Allah berikan kepada kita, ya, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah di tanah suci ini. Dan bahkan ibadah yang nanti akan kita laksanakan itu adalah merupakan puncak-puncaknya ibadah dari 10 di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah haji. Ya.
yang telah kita sebutkan tentang keutamanya apa? Masih ingat? Apa keutamaan haji mabrur? Balasannya apa? Apa? Surga. Terus kemudian diantaranya bisa menghapuskan kefakiran dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub. Ikutilah haji dan umrah karena sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghapuskan ya kefakiran pada diri kita dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang dia melaksanakan haji tanpa diiringi dengan rafas. Apa itu rafas? Ada yang mengatakan bahwa menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan rafas adalah hubungan suami istri. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rafas adalah perkataan-perkataan yang keji. Ya. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji harus diperhatikan mulut kita, lisan kita, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa mengundang dosa. Karena kalau kita bisa berhaji, bisa menjaga lisan kita, walam yafsuk, dan dia tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat kemaksiatan, bisa menjaga perilaku kita. Apa kata Rasulullah SAW? Raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan kembali seperti di hari di mana ibunya melahirkannya. Dalam artian dia kembali fitrah, tidak ada lagi dosa-dosa. Subhanallah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, taufik untuk bisa melaksanakan ibadah haji nanti, untuk bisa melaksanakan manasik-manasik ibadah haji, dimulai dari hari tarwiyah sampai terakhir ya lempar jumroh di nafar tsani atau nafar awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah khususnya di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Ya, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, tafadhol. Ustaz. Tafadhol. Ya, Masya Allah, Pak Wawat ini. Nah, semangat. Ada tadi yang paling tinggi kan kita beribadah di Masjidil Haram ya. Ada nggak yang lebih tinggi lagi dari Masjidil Haram? Apakah itu udah paling atas atau belum? Nah, setahu saya, ya, tidak ada lagi tempat yang lebih utama lagi dari Masjidil Haram. Ya. Tidak ada lagi tempat yang setara saja, tidak ada. Ya. Yang setara saja tidak ada, apalagi yang melebihi dari tanah haram di kota Mekah ini. Ya. Jadi dengan keberadaan kita sekali lagi hendaknya kita gunakan kesempatan ini dengan memperbanyak ibadah, karena belum tentu di tahun-tahun berikutnya kita bisa kembali lagi ke sini. Bisa jadi ini adalah merupakan kesempatan kita yang terakhir, yang kita tidak tahu apakah kita bisa kembali lagi ke tanah suci ini. Perbanyak ibadah, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu-ibu mana? Malu. Nah, ayo Bu, silakan Bu. Yang diutamakan masing-masing laki-laki. Sekarang kita sedang ada di tanah haram ini. Bagaimana kalau seperti ibu-ibu, pemain kecapean atau yang sudah nenek-nenek kayak saya udah kuat sholatnya di hotel, itu keutamaannya masih sama dengan yang sholat yang di dalam masjid. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Perlu diketahui, kayak kata Rasulullah SAW, sholat wanita yang lebih baik adalah di dalam rumahnya. Ini hukum asal. Di mana Rasulullah SAW mengatakan seperti ini di kota Madinah, di Masjid Nabawi
yang ada keutamaannya. Hanya saja para ulama kita mengatakan, kalau para jamaah yang datang jauh-jauh dengan menghabiskan waktu, menghabiskan biaya yang begitu banyak, maka hendaknya ya dia itu sholatnya di dalam masjid yang memang ada keutamaannya. Ya. Kalau di Masjid Nabawi perlu diperhatikan nih ibu-ibu, itu lain dengan di kota haram, kota Mekah ini. Kalau Masjid Nabawi, keutamaan 1000 itu tidak berlaku di tanah haram di kota Madinah, tapi hanya berlaku di masjidku ini, kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Adapun di sini, ya ibu, kalau di sini, ya di kota Mekah, kata para ulama, yang dimaksud dengan Masjidil Haram yang keutamanya itu 100.000 kali lipat, kata para ulama, itu mencakup tanah haram secara keseluruhan, termasuk kita di hotel kita. Gitu. Akan tapi ya perlu diperhatikan, beda ketika kita sholat ya di hotel sendirian dengan sholat di Masjidil Haram. Bedanya apa? Kalau kita sholat di Masjidil Haram, kita punya keutamaan sholat jamaah. Kata Rasulullah SAW, sholatul jamaah, sholat jamaah tersebut itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan kata Rasulullah, semakin banyak jamaah maka akan semakin banyak keutamaannya. Tapi kalau ibu memang ada udzur, capean atau letih, atau memang mungkin tidak enak badan atau kesehatan kurang, maka dianjurkan di dalam kamar saja. Adapun keutamanya tetap dapat 100.000 kali lipat, tapi tidak dapat keutamaan salat jamaah. Itu saja. Cukup, Bu? Oh, Masya Allah. Iya. Atau kalau mau ini aja, Bu, musola MP. Di musola itu nyambung dengan Masjidil Haram gitu. Iya, sama-sama, Bu. Kalau sholatnya ngikutin yang itu, Ustaz, suara dari speaker masjid itu, ngikutin jamaah di situ, Iya. boleh nggak, Ustaz? Para ulama kita memang membahas tentang batasan seorang tersebut bisa dihitung dengan sholat jamaah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa cukup dengan kita dengar suara saja. Tapi saya memandang ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Kalau hanya dengan suara saja dan live, saya bisa dong sholat di Madinah ikut imam Masjidil Haram lewat TV begitu. Lewat TV kan ada suaranya, ikut live begitu. Boleh nggak? Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Jadi batasan yang benar bahwasannya kita bisa ikut jamaah ketika kita ini bisa melihat shaf yang ada di depan kita yang nyambung dengan jamaah yang ikut bersama imam. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat makmum yang ikut bersama imam, ya seperti ini nih ya. Di hotelnya di bawah ini, kita lihat nih. Jamaah yang ikut bersama imam, itu masih bisa. Ya. Kalaupun di masjid, adapun di masjid, ya meskipun tidak terlihat, tapi dalam satu bangunan masjid, gitu kan, itu masih bisa ikut jamaah. Misalnya di lantai 2, lantai 3, meskipun tidak terlihat imamnya di bawah atau jamaah yang ikut bersama imam, itu bisa juga boleh. Akan tapi kalau semata-mata hanya dengan dengar suara, tanpa kita bisa melihat jamaahnya, maka itu tidak terhitung dengan jamaah. Iya, seperti itu ya. Umpamanya mungkin kejadian ini lagi itikaf, ya. Biasanya Ramadan ini kreditnya luar biasa. Nah, itu sampai 3 km. 3 km. Iya, sampai ke Ma'la. Iya, 3 km. Nah, suaranya memang sampai, tapi kalau memang softnya nyambung terus, itu masih bisa. Tapi kalau softnya terputus kayak sekarang nih, umpamanya
sholat duhur, terus kemudian hotelnya jauh dan terbatas dengan dihalangi dengan pembatas jalanan, hotel-hotel, dan softnya nggak nyambung, kedengaran suara saja, menurut pendapat yang kuat itu tidak dihitung dengan jamaah. Wallahu ta'ala alam. Iya. Ada lagi? Ibu-ibu? Oh, sekarang ibu-ibu nih yang rajin ya, yang semangat nih ya. Di Afad Ustaz, berarti kita boleh ikut jamaah meskipun kita sendirian di kamar yang hadap ke Ka'bah ya Ustaz ya. Kita melihat jamaah. Kalau sendirian, ada sebagian ulama yang sholat di saf sendirian ya. Kata dalam satu hadis disebutkan sholat seseorang di saf sendirian itu tidak sah. Dan itu pendapatnya para ulama-ulama sini. Ulama Saudi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, kemudian Syekh Sa'ad As-Satiri yang saya tahu, ya, bahwa seorang yang sholat sendirian umpamanya ya, dia sendirian di sini aja, nggak ikut jamaah, nggak ada jamaah yang lain gitu kan, itu nggak masalah. Kalau sudah terlanjur berarti Salah benar. Ya. kalau di kamar sholat sendirian aja gitu ya Ustaz ya. Ya salat sendirian aja kalau ibu-ibu, dan itu lebih utama. Atau kalau memang mau berjamaah nggak ada masalah. Kalau mau mendapatkan jamaah, bapak-bapak nggak bisa melarang, karena ada larangannya. La tamnau ima Allahi al masajidah, jangan kamu melarang ibu-ibu yang mau ke masjid nih. Kalau dia mau ke masjid silahkan. Iya. Jangan kita larang ibu-ibu kalau mau masuk ke masjidnya. Ya. Ya, silakan bapak-bapak mana nih? Suaranya ya. Mau nanya tentang ini sih Ustaz, pokoknya kayak kita kan kalau di Masjidil Haram saking padatnya orang sholat gitu ditabrak atau apa, nggak ada batasan sutra yang jelas gitu Ustaz. Dan memang nggak ditaruh sesuatu di depannya, terus kita terpaksa harus lewat. Itu jarak amannya berapa Ustaz? Yang aman buat kita terhindar dari Dosa melangkai orang sholat. Ya itu Ustaz. Pertama, hukum asal ya, ini perlu diperhatikan kepada jamaah sekalian, bahwa ketika seorang sholat kita nggak boleh lewat di depannya. Kata Rasulullah SAW, seorang tersebut menunggu sampai 40, ya, ada yang bilang 40 hari, 40 tahun, itu lebih utama atau lebih baik daripada dia lewat di depan orang sholat. Seperti itu menunjukkan bahwasanya sangat besar dosanya. Kemudian yang kedua, mengenai batasannya, berapa batasannya? Ada yang bilang 3 hasta. 1 hasta ini ya, 1 hasta ya. 3 seperti ini. Hitung aja. Ya, dari mulai kaki sampai sujud, nah, itu batasannya. Lebih dari itu termasuk yang diperbolehkan gitu. Kemudian yang ketiga, lalu bagaimana dengan kondisi di Masjidil Haram yang memang sangat-sangat kredit, sementara kita darurat, mau tidak mau kita harus melewati, karena kalau kita nggak lewati kita lagi kebelet. Iya. Maka di sini berlaku irtikabu akhaf ad-dararain. Apa? Adanya 2 mudarat ya, yang mau tidak mau harus kita kerjakan, dan kita memilih yang lebih ringan. Kira-kira lebih ringan mana? Kalau kita ini, maaf ya, beser gitu kan, najis jatuh di Masjidil Haram, ketimbang kita melewatinya. Maka dalam keadaan seperti ini, sebagian para ulama, kalau di Masjidil Haram keadaannya memang sangat darurat, itu boleh dalam keadaan darurat saja, tapi hukum asal tidak boleh. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Terakhir ya. Bukan Ustaz, Ya. tanya. Kalau yang di Masjidil Haram itu kan orang tuh banyak yang pakai sendal ya, alas kaki ya. Itu sampai ke tempat sholatnya gitu. Menjaga ininya bagaimana, kesuciannya Ustaz? Atau memang ada batasannya atau sebenarnya boleh gitu? Bahkan kalau mau dikatakan sholat pakai alas kaki itu sunnah. Iya. Tapi kan sekarang masjid-masjid pakai karpet.
kalau kita pakai alas kaki ditimpuk sama takmir masjidnya. Jadi apa namanya, kadang ada suatu keadaan kita tidak bisa menjalankan sunnah. Tapi kalau untuk di Masjidil Haram ada sebagian yang memang pakai, nggak masalah. Untuk masalah kesucian gimana? Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau ya di dalam sendal kita itu ada najis, maka tanah yang setelah diinjaknya itu bisa menjadi pensucinya. Iya, seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar kita ketahui, ya kan kadang suka ada yang sekedar was-was, ada yang sekedar persangkaan aja gitu kan. Kita habis dari kamar mandi nih, itu sekedar was-was aja mungkin. Kalau kita sudah keluar dari kamar mandi terus kemudian sudah ninjak tanah, ninjak apa namanya debu yang lainnya, itu sudah jadi pensuci ya. Seperti itu. Dan ketika kita masuk ya ke Masjidil Haram pakai sendal, itu tidak menjadikan Masjidil Haram menjadi najis. Kecuali kalau benar-benar kita lihat dalam apa namanya sendal kita itu ada najis. Dan ini pernah kejadian oleh Rasulullah SAW ketika Nabi kita sholat, beliau memakai sendal. Nah, di antara ini dalil pakai sendal itu sunnah dalam sholat. Kalau mau dipraktekkan jangan praktek di masjid-masjid kita ya, sekali lagi nanti ditimpuk sama takmir ya. Kalau praktek mungkin nanti kita sholat di sini pelataran gitu kan ya. Sendalnya juga sendal bukan yang sendal kayak kita ya, kalau di apa terus langsung rusak gitu. Sendalnya juga sendal yang memang zaman dulu tuh kayak khuf gitu kan. Nah, kemudian tadi sampai mana? Jadi kalau kita sholat mau mempraktekkan itu ya ketika kita mungkin di pelataran boleh. Ya, saya biasanya kalau sholat jenazah gitu kan, mau keluar mau apa pakai aja sendal gitu, nggak usah. Nah, terus kalau misalnya ya saya pernah dikasih tahu ada orang berdalil ya, berdalil dalam surat Thaha ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melepas sendalnya ya. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasil tuwa. Ya, lepaskan sendalmu wahai Musa karena kamu sekarang ini berada di tempat suci. Seperti itu. Iya. Ini enggak tepat pendalilan seperti ini ya untuk memerintahkan kaum muslimin lepas sendal ketika di masjid. Kenapa? Karena satu, ini syariatnya Nabi Musa, beda dengan syariatnya kita. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, salatlah dengan memakai sendal, karena orang-orang ahlul kitab itu salat tidak memakai sendal. Gitu. Tapi sekali lagi, bahwa sunnah ini bisa dipraktekkan kalau keadaannya memungkinkan. Kalau masjid-masjid itu pakai karpet, ya hati-hati aja mungkin. Nanti bisa jadi kita diamelin atau ditimpuk sama tamir masjid. Ya, cukup ya. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.